Akhirnya gue daripada gue sendiri sakit dan orang lain sakit gitu, jadi mendingan ya udahlah gue vaksin aja gitu. I do this for my family. Aku pengen protect mereka, jadi lebih ke situ sih. Hai, welcome to IMO. In my opinion, bareng sama gue Marisa. Halo, aku Sherly. Gue Cia. Gue Anet. Ya, aku sudah divaksin tanggal 26 Juni. 18 Juni. Aku udah vaksin tanggal 23 Juni yang pertama sama Nanti gue akan vaksin kedua di bulan September. alasan utamanya itu karena Aku punya komorbid atau penyakit bawaan. Jadi aku ngerasa aku butuh perlindungan yang lebih. Udah mulai masuk kantor kan, walaupun seminggu cuma 2 kali. Dan di rumah itu banyak orang tua ya, maksudnya ada bokap nyokap gue, jadi I do this for my family. Aku pengen protect mereka, jadi lebih ke situ sih. di awalnya pengen vaksin karena gue ngelihat bokap gue tuh nggak ada efek samping apa-apa kan. Awalnya sempet takut karena efek sampingnya yang katanya bikin badan jadi drop. Cuman setelah ngelihat efektivitasnya seperti apa, cari tahu. Akhirnya gue daripada gue sendiri sakit dan orang lain sakit gitu, jadi mendingan ya udahlah gue vaksin aja gitu. Gue dapat vaksinnya itu di daerah Jakarta Pusat. Gue di info pertamanya itu dapat Sinovac. Tapi pas gue sampai ke sana ternyata dapatnya AstraZeneca, guys. Kebetulan gue dapat vaksinnya AstraZeneca dan waktu itu gue dapetnya di RSU Kartini. Aku dapat vaksinnya Sinovac di Mall Taman Anggrek, Jakarta. Vaksin Sinovac itu aku ditentuin dari RT setempat. Jadi aku tinggal datang aja ke tempat yang udah ditentuin. Kalau di gue itu ada banget. Aku ngerasa pegel banget di bagian yang disuntik. Terus badan aku mulai anget, mulai panas. Terus malamnya semakin panas, terus jadi gelisah gitu tidurnya. Punggung gue itu sakit, terus sekujur tubuh gue sakit. Makin malam makin sakit semua badan gue dan mulai meriang, jadi kedinginan gitu. Itu sampai 3-4 hari ke depan. Terus jam 4 paginya itu gue cek badan gue itu demam 37,7. Yang aku rasain setelah vaksin hampir nggak ada sama sekali. Gue nggak tahu sih maksudnya emang atau mungkin kondisi badan gue lagi bagus atau gimana ya, tapi gue setelah vaksin itu gue kayak cuman pegel-pegel doang gitu, kayak pegelnya tuh di daerah yang disuntik gitu loh. Kirain bakal ada efek samping malamnya gitu kan, karena semua orang yang udah vaksin ceritanya kayak gitu, tapi ternyata nggak ada sama sekali. 2-3 hari setelahnya pun juga nggak ada. Pulang karena badan gue udah sakit, gue minum paracetamol. Terus sehari 3 kali gue minum paracetamol. Terus abis itu gue yang pastinya makan yang bergizi. Minum yang banyak aja sih, minum yang banyak, terus makan buah-buahan, makannya teratur aja, sama istirahatnya dicukup-cukupin. Karena aku nggak dapet efek samping sama sekali, jadi aku nggak ngapa-ngapain yang beda dari biasanya sih. Kalau emang lemes gitu ya gue rebahan, terus ya kalau lagi lapar ya gue makan gitu. Jadi gue tuh ngerasa gue harus mendengarkan apa kata badan gue gitu, jadi gue lebih wise. Jadi kalau emang gue lemes, gue capek ya gue tiduran gitu. Buat kalian yang mau vaksin, better kalian itu Gue makan-makan yang bergizi, gue minum vitamin, terus kalau bisa sih gue olahraga dikit gitu loh, jadi biar badan tuh bener-bener fit. Jangan suka begadang beberapa hari sebelum vaksin, dan juga buat orang-orang yang sibuk dan banyak kerjaan kayak aku juga, sebaiknya coba jauh-jauh hari time management kerjaannya diatur, biar nanti pas udah hari vaksin, ketika badannya ternyata beneran drop, itu kerjaannya udah jelas terbaginya dan kayak udah nggak banyak yang numpuk. Orang yang emang punya komorbid atau punya penyakit bawaan lebih baik diperiksain dulu ke dokter spesialis biar tahu kita sebenarnya layak divaksin atau enggak. Karena di setiap rumah sakit itu udah nyediain kertas layak vaksin, jadi nggak bisa sembarangan. Buat yang belum kebuka pikirannya buat vaksin, menurut gue nggak punya alasan untuk nggak mau divaksin ya, kecuali emang nggak bisa, seperti ada sakit tertentu gitu, atau mungkin ada urgensi lain dalam waktu dekat gitu.
Tapi buat yang nggak ada halangan apa-apa dan bisa vaksin, vaksin itu efeknya nggak sama ke semua orang gitu. Jadi mungkin ada teman kalian yang demam, tapi ada juga yang macamnya gue itu nggak demam sama sekali. Dan selain itu menurut gue, kalian tuh jangan percaya sama teori-teori konyol, konspirasi konyol yang bilang katanya kalau di virus itu ada chipnya, itu nggak sama sekali guys. Jadi think about your family, the ones you love. Kalau kamu ngerasanya aku kuat kok, kayaknya aku nggak bakal kena, tapi kan kita nggak tahu ya keluarga kita nggak tahu orang-orang yang kita sayang mereka kayak gimana. Jadi do it for them. Vaksin selagi masih ada, selagi masih gratis, sebelum kalian dipungut biaya, dan sebelum vaksin itu udah jadi hal yang langka lagi gitu. Jadi ayo vaksin segera. Buat orang yang punya komorbid kayak aku, lebih baik jangan takut buat vaksin. Yang pertama yang harus dilakuin, ke dokter spesialis dulu, karena dokter pasti akan kasih yang terbaik buat kita. Kalau emang kita nggak layak untuk vaksin, pasti akan dilarang buat vaksin. Ayo vaksin, karena vaksin itu selain untuk melindungi diri kita sendiri dan keluarga juga. Kalau kita terkena itu dampak efeknya tuh lebih minim gitu daripada yang belum vaksin. Jadi buat kalian yang belum vaksin, jangan takut vaksin, cepetan kalau bisa dapat kuotanya, vaksin sekarang juga. Karena kalau mikirin, aduh takut jadi nggak bisa kerja, takut nanti kerjanya jadi terbengkalai. Kalau kamu kena COVID, kerjaannya lebih terbengkalai lagi. Jadi vaksin ya. Duh, berfaedah banget nih ternyata omongan kita hari ini. Yuk yang belum divaksin, segera ya. Dan buat kalian yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen pengalaman kalian tentang vaksin di bawah. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!